warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Handayani, guru fikih di MI Sudirman Pelawan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Mapel Fikih Bat 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor peserta PPG 080117019490, NIM PPG 244110408024. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi praktek pembelajaran uji kinerja atau UKIN pada Mapel Fikih Materi Ibadah Kurban kelas 5 MI semester 2 dengan metode pembelajaran Project Based Learning atau PBJL. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Temannya sudah masuk semua? Sudah. Alhamdulillah. Absus salama bainakum. Allahu Akbar. Absus salama bainakum. Allahu Akbar. Tebarkanlah salam di antara kalian. Absus salama bainakum. Allahu Akbar. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dimulai pelajarannya seperti biasa kita berdoa dulu. Siapa udah mulai? Sebelum kita mulai pelajaran materi hari ini, anak-anak ingat gak kemarin materi fikih yang kita pelajari tentang apa? Haji. Tentang haji. Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Tapi sebelumnya biar lebih semangat, kalian sudah siap untuk belajar? Sudah siapkah kamu? Siap. Sudah siapkah kamu? Siap. Sudah siapkah kamu? Sudah siapkah kamu? Sudah siapkah kamu? Siap. Kita mulai pelajarannya ya. Coba kamu lihat video berikut ini. Sudah kalian lihat? Sudah. Kira-kira kegiatan apakah itu tadi? Kegiatan kurban. Nah, sekarang pertanyaan Bu Guru. Pernahkah kalian ikut atau cuma sekedar mengikuti kegiatan tersebut di lingkungan kalian? Pernah? Pernah. Nanti materi kita yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang ibadah kurban. Nah, sebelumnya untuk pemahaman awal kalian
kalian tentang materi kurban hari ini, Bu Guru punya 3 kalimat pemantik. Yang pertama, apakah itu kurban? Kurban adalah ibadah kepada Allah. Oke. Yang kedua, kenapa kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban? Kurban termasuk terus yang ketiga, hewan apa saja yang boleh untuk kurban? Kambing, domba, sapi, kerbau, unta. Oke. Kambing, domba, sapi, unta, dan kerbau. Sekarang kita lanjut ke materi. Hari ini kita mau belajar tentang materi ibadah kurban. Nah, materi ini nanti tujuan kita belajar materi ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian dan tujuan kurban. Jadi nanti kamu setelah belajar tentang materi ini tahu apa toh itu kurban dan apa tujuannya. Yang kedua, siswa atau kalian bisa menunjukkan sikap peduli terhadap sesama. Nanti setelah belajar tentang kurban, apa toh hikmah kurban, itu nanti kalian diharapkan mampu menunjukkan sikap peduli terhadap sesama. Yang ketiga adalah siswa dapat mempraktekkan cara memilih dan menyembelih hewan kurban sesuai syariat. Jadi setelah belajar materi ini nanti kamu bisa caranya menyembelih hewan kurban yang sesuai syariat itu bagaimana, dan cara memilih atau syarat-syarat hewan kurban. Kamu keluarkan buku fikih kamu, dibuka halaman tentang materi kurban. Ibadah kurban adalah sebenarnya pengertiannya dulu. Kurban berasal dari kata apa tadi? Koriba, yang artinya mendekat. Koriba, mendekat, yang artinya luas, mendekat kepada Allah. Dalam istilah agama, kurban adalah menyembelih hewan tertentu pada waktu tertentu sebagai ibadah kepada Allah. Sekarang tentang hukum ibadah kurban. Hukum ibadah kurban itu ada 2. Yang pertama, tidak wajib, tapi sangat besar pahalanya. Tidak wajib bagi apa? Yang belum mampu. Sedangkan bisa jadi sunnah muakkad, sangat dianjurkan bagi yang mampu. Kenapa kurban itu sangat disyariatkan? Tadi karena ada 2 hukumnya tadi. Terus siapa toh yang pertama kali diperintahkan Allah untuk berkurban? Itu menjadi sejarah pertama kali orang atau umat Islam yang diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Yaitu siapa tadi Pak Tata? Iya, Nabi Ibrahim dan anaknya siapa? Ismail. Syarat-syarat hewan kurban, macam dan syaratnya. Yang pertama, syarat utama adalah tidak cacat. Terus syarat yang lain menurut umur. Kambing berapa? 1 tahun. Sapi dan kerbau 2 tahun. Domba 1 tahun. 1 tahun. Itu yang perlu diperhatikan tentang macam-macam hewan dan syarat. Waktu pelaksanaan kurban tadi sudah disebutkan di depan, mulai tanggal 10 Dzulhijjah setelah kalian sholat Idul Adha, sholat Id itu sampai tanggal 13 atau di antara tanggal-tanggal tasyrik 11, 12, 13. Tata cara penyembelihan kurban. Coba kamu lihat prakteknya ini dulu. Nanti kamu saat ada tugas praktek nanti kamu bisa paham. Nah itu perhatikan caranya. Nanti apa
derajat. Nah, itu tadi video tentang simulasi cara penyembelihan kurban. Terus, cara pembagian daging kurban. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk sedekah, dan sepertiga dihadiah. Mbak Aira. Sapi. Sapi berapa umurnya? 2 tahun. Ya, 2 tahun. Jawabnya yang agak keras ya. Sekarang Akbar. Dapat kartu apa? Sapi. Sapi. Berapa? 2 tahun. Ya, 2 tahun. Al. Kambing. Kambing berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Terus Zahwa. Sapi berapa tahun Mbak Zahwa? 2. Sekarang kelompok 1. Mbak Ira ke depan. Yang kelompok 2 Mbak Asna. Yang kelompok 3 Mas Naban. Kamu diskusikan satu saja kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari tadi. Kami dari kelompok 1 menyimpulkan beberapa hal penting bahwa syarat-syarat hewan kurban meliputi jenis hewan ternak seperti kambing, sapi, dan unta yang sehat dan tidak cacat dan telah cukup umur sesuai ketentuan syariat, yaitu minimal 1 tahun untuk kambing dan 2 tahun untuk sapi. Sekarang kelompok 2. Siapa yang mewakili? Mbak Asna di depan. Kami dari kelompok 2 menyimpulkan beberapa hal penting bahwa waktu pelaksanaan kurban dimulai setelah sholat Idul Adha pada tanggal 7 Zulhijjah dan berakhir pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu hari-hari tersebut. Kemudian yang dilakukan sebelum pagi tidak sebagai Sekarang kelompok 3. Siapa yang mewakili? Mas Naban ya. Yang keras Mas Naban. Setelah belajar materi tentang kurban, kami dari kelompok 3 menyimpulkan beberapa hal penting bahwa tata cara pelaksanaan kurban dimulai dengan niat yang ikhlas nama Allah serta dilakukan oleh orang yang memahami cara menyembelih yang benar daging kurban, kemudian dibagikan kepada yang berhak seperti fakir, miskin, kerabat, dan tetangga. Semangat, teman-teman semangat dulu. Tambah semangat. Pada Allah, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Orang yang menyembelih membaca Allah. Siapa yang menyembelih? Yang membaca yang menyembelih. Baca sih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza minka walaka. Ya, terus. Bismillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma akbar. Menyembelih hewan dengan memutus saluran nafas dan makanan. Coba sekarang kamu refleksikan materi tadi. Apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Ibadah kurban. Apa yang paling menarik di materi ini tadi? Ya, praktek menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, nilai apa yang bisa kamu ambil dari kegiatan kurban ini? Nilai moralnya yang diambil setiap hari dari kegiatan kurban ini. Kurban ini kegiatan apa toh? Ibadah. Ibadah kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Dengan cara apa? Membagikan apa? Daging kurban, membagikan sebagian kepunyaan kita. Jadi kita termasuk apa? Saling membantu, saling membantu sesama. Sekarang paling akhir coba kita simpulkan lagi. Apa tadi kurban? Ibadah kepada Allah.
Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah atau di hari-hari tasyrik dari tanggal 11 sampai tanggal 13. Terus tadi menyembelih hewan kurban caranya tadi berniat ikhlas kepada Allah. Jadi tidak boleh mundur sampai iman-iman untuk beribadah kepada Allah. Terus menyembelih dengan membaca bismillah dan niat tadi. Bagaimana niatnya? Azza minka wa Allahumma sholli ala Muhammad Allahu Akbar. Terus dihadapkan kemana tadi hewannya kurban? Hadapkan ke kiblat. Terus memakai perisai yang bagaimana? Panjang. Sampai lurus apa tadi? Saluran makanan dan nafas. Nah, jadi tidak boleh pakai pisau yang boten tajam. Kasihan nanti menyiksa hewan. Terus cara penyembelihannya, cara pembagiannya tadi sepertiga untuk kurban, sepertiga untuk sedekah, dan sepertiga untuk hadiah. Setelah itu bisa disimpulkan kurban itu apa toh? Kurban itu adalah ibadah yang sangat penting yang bertepatan di bulan Dzulhijjah. Jadi di bulan lain tidak ada kurban. Nah, sampai di sini sudah paham ya semua ya? Sudah. Nah, dari Bu Guru cukup sekian hari ini. Nanti tugas kamu di rumah membuat refleksi. Nanti akan Bu Guru nilai sebagai hasil belajar hari ini. Apabila diperlukan pengayaan, minggu depan kita mengadakan pengayaan lagi dari materi kurban ini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.